Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, ayo perhatikan di kelas kita ada sampah atau tidak. Kalau ada, segera buang ya. Entah itu di laci atau di bawah meja seperti kertas atau plastik bungkusan yang lain. Kita buang dulu di tempat sampah. Kalau sudah, nah, siapa di sini yang tidak berangkat? Oh, Mita yang tidak berangkat. Ya sudah, kita berdoa dulu untuk Mita supaya Mita cepat sembuh dan bisa belajar bareng-bareng di sini. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Nah, benar. Di sini kita akan belajar tentang tema 1 mengenai lingkungan sosial, subtema 1 lingkungan sosialku. Nah, di sini Ibu Elsa akan mengajar tentang materi surat menyurat. Nah, di sini ada yang tahu tidak profesi surat menyurat itu tugasnya siapa? Nah, benar sekali, Pak tukang pos. Nah, dia itu suka mengantarkan surat, entah itu surat formal atau surat biasa. Nah, ada yang tahu tidak? Nah, bagus kalau begitu. Nah, di sini Ibu Elsa akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari surat. Nah, surat itu ada surat dari pribadi atau surat pengumuman atau undangan atau surat perjanjian. Nah, di sini Ibu punya contoh dari surat apa? Ini dia. Nah, di sini Ibu punya contoh dari surat perjanjian. Nah, ada yang tahu surat perjanjian itu apa? Surat perjanjian itu yang mengikat satu sama lain. Nah, di sini ada 2 orang. Misalnya kita sebut yang pertama yang ditanda tangan di bawah ini yaitu Bapak Ihsan dengan Bapak Yadi, ya. Nah, diisi surat perjanjian itu bisa 1 lembar seperti ini, dan terdapat materi yang itu sangat penting banget untuk kita cantumkan, ya anak-anak paham? Nah, di surat perjanjian ini pastinya ada 2 orang yang saling bersangkutan. Nah, di isi surat perjanjian yaitu mengenai tentang apakah itu yang kita janjiin kepada orang itu. Nah, ini misalnya ada perjanjian sebuah sewa ruko. Nah, di sini tertuliskan di alamatnya yang ada di sini. Dan kemudian ini orang-orangan yang berjanjian. Nah, kemudian dari surat ini kita jelaskan ya anak-anak, dijelaskan maksud dan tujuan dari surat ini apa dibuat. Nah, di sini kita cantumkan bisa alamat, kita berjanjian itu seperti apa, barang atau rumah atau sejenis apa. Nah, kalau di sini kan ruko, kita tulis yaitu bangunan. Nah, sebesar nilai berapa, letaknya di mana. Nah, seperti itu. Di dalam surat perjanjian juga ada tertera tanggal. Nah, ini ya anak-anak, tanggal itu sangat penting. Tanggal penting dari kapan surat itu dibuat. Nah, surat itu dibuat di mana tempatnya juga. Dan di sini terdapat materai. Ini ya, anak-anak. Nah, materai di sini tertulis 6.000, yaitu sangat penting. Nah, dari tanda tangan kedua belah pihak. Nah, yaitu Bapak
Esan dengan Bapak Yadi. Nah, seperti ini. Apakah anak-anak ada yang paham? Nah, kemudian Ibu juga memiliki surat undangan seperti surat pembayaran atau dan yang lain-lain. Nah, seperti ini contohnya dari surat itu. Dari surat itu, yaitu ini termasuk dari surat resmi ya, Ibu ulangi. Dan ini juga termasuk dari surat resmi. Di surat resmi yang ini harus ada tercantum logo. Ini Ibu tutupi ya logonya nih. Logo dan nama sekolah yang ada di sini. Ibu juga tutupi. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam surat resmi itu terdapat nomor. Nomor itu jenis surat apa nih? Nah, harus ada nomornya. Kemudian ada lampiran. Terus ada halaman. Halaman itu bisa kita isi dengan pemberitahuan atau dan yang lain-lain. Nah, dan yang terakhir yaitu kepada yang terhormat dari siapa. Tapi kalau menurut yang sekarang, kalau sudah ada kepada, tidak boleh memakai yang terhormat dan sebaliknya. Ya, anak-anak perlu diingat, jangan sampai lupa, oke? Kemudian di sini ada ucapan puji syukur. Nah, puji syukur ini sangat penting ya. Nah, kita mengingat Tuhan dan yang lain-lain. Nah, di sini ada schedule isi dari surat ini, yaitu seperti surat pembayaran atau yang lain-lain. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, di sini kita jika ingin membuat surat, yaitu dikhususkan misalnya untuk angkatan berapa, kita tulis di sini angkatan berapa dan berapa. Misalnya di sini tertulis angkatan 2020 atau 2021. Nah, di sini termasuk surat pembayaran yang harus diisi dengan nomor dan poin-poinnya apa saja, kemudian jenis pembiayaan, jumlah yang harus dibayarkan, dan yang terakhir keterangan. Keterangan yang dimaksud di sini yaitu keterangan yang tercantum di poin-poin ini dan di jumlah ini. Apakah itu keterangan yang sangat detail untuk disampaikan kepada orang tuanya atau kepada dirinya sendiri. Nah, dari surat ini harus terdapat cap dari TU-nya, seperti penjaga TU atau guru TU di sini. Nah, seperti ini. Kemudian terdapat juga dari cap sekolahnya. Nah, seperti ini, dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan yang menuliskan surat ini. Nah, untuk lebih kiranya apakah anak-anak paham di sini? Nah, Ibu harap semua paham ya. Nah, untuk penilaian selanjutnya, Ibu juga ingin menjelaskan mengenai surat pribadi. Ada yang tahu surat pribadi itu apa? Nah, surat pribadi itu ditujukan cuma kepada teman kita sendiri. Misalnya teman dekat atau teman bangku. Nah, itu bisa. Apa yang harus kita tulis?